Malam hari ini adalah hari tadi malam adalah malam hari Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di antara pelajaran yang kita ambil dari Mi'rajnya Nabi SAW, Isra'nya Nabi SAW adalah perjalanan Nabi menuju ke Masjid Aqsa berhenti beberapa kali untuk sholat di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Jibril di Madinah, karena di situ akan menjadi al-muhajarah wal wafat, tempat hijrahnya Nabi dan tempat wafatnya Nabi. Ada di Turisina, karena di Turisina itu adalah tempat wa kallamallahu Musa taklima. Ada di Syajarat Mumi, karena di Syajarat Mumi tadi itu adalah Nabi Musa pernah bernaung di pohon itu. Ada di satu kota Baitul Lahm, diperintahkan turun karena di situ lahirnya Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana Nabi menyontohkan kepada kita, datangi tempat orang-orang yang baik, yang soleh. Ada yang lebih utama dari Nabi. Nabi sayyiduhum, Nabi pemimpinnya para anbiya. Tapi Nabi mengajarkan, nih bekas Nabi Musa ada di sini pernah mendengarkan kalam Allah secara langsung, sholat ada di sini. Nih tempat dinaungi Nabi Musa, nih tempat kelahiran Isa. Semuanya terbarak ke Nabi. Semua ngambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Saudara, terbukti ketika Nabi sampai di Masjid Aqsa, semua anbiya menjadi makmum ya Rasulullah. Wa qaddamat jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya, dan itu dalam bimbingan malaikat Jibril dari Allah, untuk ambil berkah, ngalap berkah dari tempat-tempat orang soleh. Dan ini tempat adalah berpuluh-puluh kali sudah dihatamkan Bukhari ada di sini. Dari seseorang Al-Habib Alwi bin Ali Habsyi yang pernah menghadiri majelis ayahnya. Habib Ali menghadiri daripada majelis ayah dan gurunya sampai kepada Nabi. Majelis ini punya sanad muttasil dengan majelisnya Nabi Muhammad. Yang pernah hadir majelis ini zaman Habib Muhammad Anis. Habib Muhammad Anis itu pernah melihat ayahnya. Kita memandang Habib Muhammad Anis, Habib Muhammad Anis memandang ayahnya, ayahnya memandang ayah dan gurunya sampai kepada Nabi. Napornya kita di majelis ini adalah punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengarkan hadis tadi juga demikian, punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya ikhwani, ini keberuntungan yang luar biasa. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Pada intinya ya ikhwani, Nabi Muhammad itu diisrakan dan mi'rajkan untuk dikenal kepada manusia. Tidak ada Nabi seperti Nabi Anda yang belum pernah diisi dengan satu makhluk pun bertemu dengan Allah secara langsung, illa Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbak? Jibril, hal tara rabbak? Apakah Anda pernah melihat Allah secara langsung? Kata Jibril, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban. Law ra'aituhu adnaha lahtaratu. Wahai Muhammad, antara aku dengan Allah ada 70 hijab nur. Inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur. 70 hijab dari nur. Kalau seandainya aku melihat yang paling bawah, aku akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun. Ketika sampai di Baitul Ma'mur, Jibril mundur, gak bisa teruskan mendampingi Nabi. Kenapa? Setiap kita magamnya udah terbatas oleh Muhammad. Hanya Nabi SAW. Hanya Nabi. Wa taraqa bihi ila qabi qausaini wa tilka sa'adatul qa'sa'u rudabun tasbutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Nabi tetap naik saudara.
Jibril sudah berhenti, nggak bisa naik lagi. Naik Nabi Muhammad sampai kedekatan Nabi Muhammad diibaratkan dengan Allah itu adalah antara busur dan panah. Sangat dekat, sangat dekat. Wallahu a'lam min ghairi kaifin wa hisab. Itu yang tahu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disitulah rutabun tasqutul amali wa hasra. Semua cita-cita runtuh jatuh setelah itu, saudara. Kenapa? Tidak ada derajat yang lebih daripada itu. Itu adalah puncak daripada segala cita-cita. Karena itu Nabi Musa itu menghadang Nabi Muhammad setelah dari Hadratul Ilahiyah. Ambil kesempatan Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa itu pernah minta bertemu dengan Allah, tapi sudah disebutkan. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, jadikan aku bisa menyaksikan kamu. Kalau kamu nggak bisa, wahai Musa. Kamu nggak bisa. Ya, kamu nggak bisa, wahai Musa. Lantarani. Awas hati-hati. Jangan ini jadikan dalil berarti nggak bisa bertemu dengan Allah ada di surga. Biru. Allah menyatakan bukan lankuro, aku tidak bisa dilihat, enggak. Tapi lantarani, kamu Musa nggak bisa melihat aku di dunia ini. Ini derajat cuma hanya Sayyidina Muhammad. Lantarani, walakin intur ila jabal. Tapi wahai Musa, coba itu lihat gunung yang kokoh itu. Gunungnya terang. Fa istaqarra makanahu, kalau memang tetap gunung itu bisa menerima tajalliku, masuk fatarani, kamu akan bisa melihat aku. Walamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa. Ketika Allah bertajalli ada di gunung tadi itu, lebur itu gunung, hancur. Dan Musa pingsan. Nah, saat itu Nabi Musa kalau tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung, bertemu dengan Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan Allah, yang pernah bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Allah. Di situ ngambil kesempatan Nabi Musa. Ini Nabi paling cemburu kepada Nabi Muhammad di Nabi Musa ini, sehingga menawarkan 50 kewajiban yang ada. Tidak mengatakan itu bila ada nggak mampu, maka minta lagi takhfif. Masalah takhfif diizinkan lagi untuk kembali lagi kepada Allah. Jadi kalau di Istana Merdeka keluar sulit untuk masuk lagi, kecuali orang khusus. Diizinkan lagi. Terus ada riwayat 10-10 dikurangi, ada riwayat 5-5. Intinya Nabi Musa setiap melihat Nabi kembali lagi, ketemu lagi, berubah lagi Nabi Muhammad, lebih tamasyahu nur, lebih penuh dengan cahaya dari Allah SWT. Sehingga dikatakan Nabi ba'da maka Rasulullah SAW ba'da ma usriya bihi wa uriya rihuhu arusin wa atyab. Nabi itu setelah bertemu dengan Allah, baunya itu setiap saatnya seperti bau kemanten, bahkan lebih wangi daripada kemanten. Kenapa? Karena sudah masuk alam yang tidak pernah dimasuki oleh siapapun, saudara. Hanya Sayyidina Muhammad SAW. Wajah Allah baina ruyatihi wa kalami. Karena itu ikhwani, gadiru ahli Muhammad. Kamu harus menghormati Nabi Muhammad. Kamu harus mengenal betul, cintakan kepada anak-anak antum semuanya. Hargai sunnahnya Nabi, hargai perbuatan Nabi, hargai akhlaknya Nabi, hargai hadisnya Nabi. Sangat menyesal kadang-kadang kita menghadiri majlis disebutkan karena Rasulullah, diam. Berapa kali kita menyatakan karena Rasulullah, karena Rasulullah, diam, nggak ada sholawat kepada Nabi. Kita diam ya. Awas, hati-hati. Yang tidak bersolawat kepada Nabi itu bisa ada Allah min rahmatih, itu akan menaiki Jibril, semoga jauh dari rahmat Allah. Jangan bubar di majlis ini kita mendapat laknat ya, karena tidak bersolawat kepada Nabi, apalagi berbicara dengan urusan yang lainnya. Ada orang kalau tidak beradab dengan Nabi, itu di Al-Quran dikatakan antah atau amalukum antum la tashurun, amal kamu akan sia-sia. Dakwahnya kamu, pondoknya kamu, majlisnya kamu,
umrohnya kamu, hajinya kamu, sedekahnya kamu, bangun masjid atau lainnya akan sia-sia ditolak oleh Allah karena tidak beradab dengan Rasulullah. Jadi hati-hati, karena itu dalam majlis seperti begini ini betul-betul bagaimana kita bisa menghargai Nabi Muhammad. Lihat para sahabat, karena ala Rasulullah mutayar, saking benar tenangnya, hentingnya itu majlis, seakan-akan di atas kepalanya itu semuanya ada burung-burung, dan itu burung hinggap tidak pernah terbang daripada kepalanya. Karena itu ayo kita pulang dari majlis ini mudah-mudahan dapat berkah. Dan oleh-olehnya Nabi dari Isra Mi'raj kita jaga, yaitu sholat 5 waktu. Kekuatan Anda bukan karena senjata, bukan karena senjata. Allah buktikan bagaimana di perang Badar muslimin menang walaupun minim senjata. Kekuatan Anda bukan karena banyaknya jumlah, bukan karena ekonomi. La, kekuatan antum adalah karena taatnya kamu dan mahabbahnya kamu kepada Nabi. Taatnya kamu dan mahabbahnya kamu kepada Nabi. As-salatu imaduddin. Waman agamaha faqad agamaddin. Waman tarakaha faqad. Salat ini tiangnya agama. Yang menegakkan salat, jaga salat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan salat berarti menghancurkan kekuatan agama, meruntuhkan kekuatan agama. Nggak mungkin Pak, orang Yahudi akan bisa melemahkan Islam. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang Nasoro akan melemahkan Islam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. La komunis wala mahdan. Yang membuat lemahnya kekuatan Islam adalah orang Islam tidak sholat. Man tarakaha faqad hadamaddin. Karena itu pegawai Anda terapkan harus sholat. Anak-anak Anda jangan sampai meninggalkan sholat. Apalagi kalau Anda terapkan dengan sholat berjamaah. Anda kalau menjadi pegawai, anak buah Anda jangan sampai tak sholat. Ketika sholat menjadi prioritas Anda, insya Allah Islam akan tetap kuat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah mengembalikan rasa cinta kepada Nabi dalam hati kita, semangat untuk mengikuti Nabi, dan mudah-mudahan insya Allah Nabi akan cinta kepada kita. Mudah-mudahan majlis ini akan menjadi saksi bahwa kita adalah pecinta Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah menjaga cinta ini sampai akhir hayat kita. Yuhyina ala mahabbatih, yumituna ala mahabbatih, wa syara yawmal qiyamah fi jumlatih. Mati karena dasar cinta kepada Nabi, insya Allah hidup karena dasar cinta kepada Nabi, nanti di hari kiamat kumpul bersama Nabi Muhammad sampai besok. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.